Ini sudah menjadi satu tutup. Kita dapati satu tutup. Sedangkan yang kita cari itu 2,5 tutup. Kita masukkan saja ke botolnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita memakai herbisida yang biasanya menjadi hadiah pada setiap kita membeli herbisida yang literan seperti ini. Biasanya ditempel seperti ini jika kita membeli herbisida. Karena banyak sekali teman-teman yang belum bisa memahami bagaimana cara pemakaian herbisida yang menjadi hadiah ini. Katanya ada yang suruh campur langsung di herbisida yang kita beli ini. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ini tidak ada fungsinya apa-apa. Karena saya dapati banyak sekali teman-teman kita yang tidak memanfaatkan herbisida ini. Sangat disayangkan sekali. Bahkan ada yang sampai menumpuk setiap kali membeli herbisida diberi hadiah ini dan tidak dipakai. Kita langsung saja bagaimana cara peracikannya atau cara pemakaiannya. Karena banyak teman-teman yang belum memahami, ini yang kebanyakan langsung dicampur pada herbisidanya ini. Ini sebenarnya tidak boleh dicampur. Kenapa tidak boleh dicampur? Nanti di tengah-tengah video ini akan saya jelaskan. Langsung saja kita bagaimana cara peracikannya. Karena saya jelaskan terlebih dahulu, untuk satu saset ini, satu saset yang 5 gram ini, sebenarnya ini sudah ditunjukkan oleh pabrik ini ya, untuk cara pemakaiannya. Nah, seperti ini, 75-125 gram ini. Akan tetapi, sangat sulit sekali bagi kita untuk memahami ini, jika kita memakai aturan yang telah ditunjukkan oleh pabrik herbisida ini. Karena ini ditunjukkan 75-125 gram per hektarnya. Jadi kita agak kesulitan. Jadi saya akan perkecil saja per hektar ini, atau akan saya bagi ke dalam satu tangki yang berkapasitas 15 liter saja. Nah, jadi untuk satu saset yang seberat 5 gram ini 5 gram ini tulisannya, bisa kita buat untuk 2 tangki sampai 3 tangki 15 liter. Artinya bisa 2 tangki, bisa 2,5, bisa 3 tangki. Nah, jadi kalau kita ingin memakai yang ukuran pertengahan saja, yang 2,5 tangki misalnya. Nah, ini kita sangat kesusahan karena ini bentuknya sangat serbuk ini. Karena berbentuk serbuk seperti ini, bagaimana cara kita membaginya mungkin terlalu sulit bagi kita. Maka saya tunjukkan bagaimana caranya. Terlebih dahulu kita cairkan saja ini. Jadi pertama-tama kita harus tentukan dulu takaran apa yang akan kita pakai dalam satu tangkinya itu. Apa kita akan memakai takaran yang 100 mili ini, atau kita akan memakai takaran yang 50 mili. Nah, karena saya biasanya memakai takaran yang 50 mili ini, nah jadi saya harus menyediakan air. Karena ini kita akan ambil yang tengah-tengah saja ya, kita buat 2,5 tangki. Artinya kita mempunyai larutan 2,5 tutup ini. Karena yang kita pakai itu kan tutup ini, bukan yang ini. Nah, jadi kita pakai yang ini saja. 2,5 tutup. Artinya kita mendapati 2,5 tangki. Dengan 2,5 tangki itu berarti kita mempunyai larutan herbisida ini 2,5 tutup. Itu. Jadi bagaimana caranya? Akan langsung saya praktekkan saja. Ini kita buka. Karena pada umumnya kita tidak memanfaatkan ini. Dan nama herbisida ini juga kita banyak sekali yang tidak tahu. Karena kalau di wilayah saya ini semuanya disebut Ali semuanya. Yang merek apapun masih disebut Ali. Seperti Grendali, Feli atau apa-apa itu. Jadi saya hanya untuk memberikan penjelasan saja. Jika saya menyebut merek-merek ini bukan berarti saya promosi atau apa ya, untuk memberikan penjelasan saja supaya teman-teman pemirsa sekalian bisa memahami. Jadi semuanya disebut Ali semua ini. Setiap kali dia mendapatkan hadiah seperti ini, katanya ini hadiah, langsung dicampur ke herbisida yang baru dibeli itu. Padahal ini tidak boleh dicampur sebenarnya, bukan untuk dicampur. Nah, yang satu ini dicampur dengan 1 liter, bukan seperti itu caranya. Nah, seperti yang kita langsung praktekkan saja. Caranya seperti ini. Nah, kita tuangkan dulu ke dalam takaran yang akan kita pakai ini tadi. Karena yang harus kita dapati setelah dilarutkan 2,5 tutup. Karena kita akan mendapati untuk 2,5 tangki. Jadi
kita masukkan saja ke sini langsung. Nah, kalau saya sebenarnya bukan seperti ini. Langsung saya masukkan ke dalam botolannya seperti ini kalau saya. Tapi untuk teman-teman pemirsa sekalian lebih mudah memahaminya, maka saya akan langsung masukkan ke dalam takaran ini. Karena kita ketika melakukan penyemprotan nanti akan memakai takaran ini. Nah, takaran ini yang akan kita pakai. Jadi seperti ini. Nah, seluruhnya bercampur dengan air, kita jadikan 2 tutup setengah. 2 tutup setengah itu ya untuk takaran yang pertengahan, bukan takaran yang terlalu kental atau juga bukan yang terlalu encer. Jadi karena kita memakai yang tengah-tengah saja, sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita, apakah rumput yang akan menjadi sasaran kita agak tebal atau masih tipis, itu tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari rumput yang ada di tengah kebun kita. Nah, ini sudah menjadi 1 tutup, kita dapati 1 tutup. Sedangkan yang kita cari itu 2 tutup setengah. 2 tutup setengah. Langsung kita masukkan saja ke botolnya ini. Langsung kita masukkan. Kita masukkan saja. Hati-hati. Nah, ini baru kita dapati 1 tutup. 1 tutup. Yang kita cari itu 2 tutup setengah. Jadi kita usahakan serbuk ini sampai masuk semua ke dalam botol ini. Sampai masuk semua. Nah, 1 tutup yang sudah kita dapati. Berarti 1 tutup setengah lagi. 1 tutup setengah. Kita tambah lagi 1 tutup lagi. Nah, 2. Ini baru 2 ya. 2 tutup. Artinya 2 tutup ini kita untuk 2 tangki. 2 tutup setengah yang kita cari. Nah, ini sudah 2 tutup masuk ke dalam botol ini. Nah, kita tambah setengah lagi. Kita tambah setengah lagi karena ini 50, jadi kita buat 25. 25. Nah, kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, ini masih ada sisa-sisanya dalam takaran kita ini. Nah, terus kita kocok. Kita kocok supaya dia menjadi benar-benar larut. Kita kocok seperti ini. Nah, kita kocok-kocok sampai benar-benar larut. Nah, kita kocok-kocok seperti ini supaya benar-benar dia menjadi larut. Nah, ini tadi karena kita memakai takaran ini 2 tutup setengah yang telah kita masukkan ke dalam botol ini. Berarti ini nanti untuk 2 tangki setengah dengan memakai ukuran ini. Jangan kita memakai ukuran yang lain, kita pakai saja ukuran yang ini. Nah, itu caranya. Kalaupun teman-teman misalnya mempunyai ini yang banyak atau akan menyemprot dalam jumlah yang banyak, tinggal teman-teman mengalihkan saja. Karena untuk 1 saset ini untuk 2 tangki setengah. Kalau kita ngambil yang ukuran biasa, bukan ukuran yang tinggi atau ukuran yang rendah. Nah, jadi untuk 1 saset ini untuk 2 tangki setengah. Untuk ini berarti kita kalikan saja. Kalau 2 saset untuk 5 tangki. 3 saset 7 tangki setengah. Begitu saja tinggal kita menjumlahkan. Nah, jadi kalau 7 tangki setengah, berarti 7 tutup setengah juga kita melarutkan. 7 tutup setengah sudah dicampur dengan serbuknya ini menjadi 7 tutup setengah. Bukan 7 tutup setengah air. Kalau 7 tutup setengah air ditambah ini bisa menjadi 8 ya. Bisa menjadi 8 karena serbuk ini, nah ditambah serbuk ini bisa 1/4 tutup ini. 1 saset ini bisa 1/4 tutup kalau yang ukuran tutup 50 ml seperti ini. Nah, jadi untuk jumlah yang banyak tinggal teman-teman pemirsa sekalian mengalihkan saja. Kalikan saja berapa sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dalam 1 saset ini adalah 5 gram. Nah, baik yang merek ini juga 5 gram. Yang merek yang ini juga rata-rata ini semuanya memiliki kapasitas yang 5 gram itu rata-rata. Jadi untuk 5 gram itu 2 tutup setengah. Kalau untuk ukuran konsentrasi tinggi bisa kita pakai 2 tutup atau 2 tangki. Kalau memang konsentrasi rendah bisa kita
pakai 3 tangki atau 3 tutup. Nah, begitu saja ini. Ya. Untuk satu tutup ini kan 1 tangki kita tadi. Nah, itu biar lebih mudah kita untuk memahaminya. Dan juga perlu saya jelaskan ini gulma sasarannya, jangan sampai teman-teman salah sasaran karena ini dijelaskan di sini gulma sasarannya adalah gulma berdaun lebar. Maksudnya gulma berdaun lebar ini bukan karena lebar daunnya, karena ukuran lebar daunnya, bukan seperti itu maksudnya. Gulma yang berdaun lebar ini adalah jenis rumput yang berjenis dikotil, bukan rumput monokotil. Ya, itu perlu juga diperhatikan. Jadi ini sasarannya bukan pada rumput monokotil. Kalau pada rumput monokotil ini tidak bagus. Jadi tidak akan bekerja efektif pada rumput monokotil. Rumput monokotil itu ya pernah saya jelaskan. Silahkan dicari pada video-video saya yang sebelumnya. Nah, jadi ini sasarannya gulma yang berdaun lebar atau gulma berjenis dikotil. Itu ya perlu kita pahami juga. Karena ini sifat herbisida ini herbisida yang selektif. Ya, jadi harus dijelaskan juga apa itu selektif. Jadi dia akan dipilih oleh herbisida ini. Karena sesungguhnya herbisida mirip dengan dimetilamina. Dimetilamina itu juga herbisida yang selektif. Jadi karena ini dirancang sebenarnya untuk pertumbuhan padi, jagung juga ini bagus untuk disemprot dengan ini. Karena apabila mengenai batang padi atau jagungnya itu tidak akan mati. Karena seperti saya sebutkan tadi adalah herbisida yang selektif. Jadi dipilih sama herbisida ini. Yang berjenis-jenis monokotil tidak mati. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi kalau misalnya rumput kita itu memang campur-campur, ya boleh kita campur, tetapi jangan kita campur langsung ke sini. Nah, kita campur saja seperti ini. Kalau kita ini mempunyai ukuran 50 misalnya, kita tuangkan dulu yang 50 ini ke tangkinya. Kita kocok dahulu metil metsulfuronya ini tadi, baru kita tuangkan lagi satu tutup ini ke dalam tangkinya. Seperti itu. Kalaupun tadi saya sebutkan, jangan kita campur langsung dengan herbisida ini yang kita beli ini, jangan kita campur ini ya. Ini penjelasannya. Sebelum saya jelaskan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe atau tulisan subscribe di bawah video teman-teman sekalian belum ditekan, silakan tekan dahulu tombol subscribe-nya. Pada kemasan ini ada tertulis herbisida sistemik purna tumbuh dapat disuspensikan. Nah, suspensi. Arti suspensi ini, seperti pada botol sirup ini juga ada tulisan suspensi. Ini bisa dibaca. Nah, kalaupun tidak ada tulisan suspensi ini, biasanya pada sirup ini, botol sirup ini, dituliskan ini. Mana? Ini nah. Kocok dahulu, bisa dibaca kan? Kocok dahulu sebelum dipakai. Nah, ini sama kalau kita terjemahkan kocok dahulu. Arti suspensi itu bahasa sederhananya ya. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Suspensi itu bisa larut di dalam air ketika dikocok. Atau lebih jelasnya, untuk pengganti suspensi ini, teman-teman bisa terjemahkan ke kocok dahulu. Nah, begitu. Arti suspensi yang tertulis pada kemasan herbisida ini. Artinya, setiap kita akan melakukan pemakaian ini, ketika kita akan menuangkan ke dalam tangki, kita harus mengocok dulu. Itu artinya suspensi. Jadi apabila tidak kita kocok, serbuk yang kita larutkan tadi akan mengendap di bawah botol ini. Jadi setiap kita akan menuangkan ke dalam takaran kita, kita harus kocok dahulu. Itu arti suspensi itu. Nah, jika kita langsung masukkan ke dalam herbisida ini, apabila kita melakukan pengocokan, nah itu mengapa saya katakan tadi tidak boleh dicampur. Ini akan menimbulkan gas. Makanya tidak boleh dicampur. Yang hadiah ini tadi sebenarnya bukan Ali. Ali itu adalah merek. Nah, sedangkan bahan aktif itu, inilah yang namanya metil metsulfuron itu. Sebenarnya herbisida ini adalah herbisida yang sangat kuat sekali ini ya. Sangat kuat sekali. Ini dituliskan purna tumbuh dan pratumbuh. Artinya sebelum tumbuh saja rumput bisa mati. Biji-biji rumput itu bisa mati ya. Bisa membunuh hormon giberlin yang ada di dalam biji sehingga biji itu tidak dapat lagi tumbuh. Belum tumbuh saja dapat dimatikan. Itulah makanya saya bilang tadi tidak boleh dicampur dengan herbisida ini, karena setiap kita
melakukan pemakaian, kita harus melakukan pengocokan dahulu seperti ini. Sedangkan apabila ini telah kita campur, metil metsulfuron ini kita campur dengan glifosat ini, dia akan menjadi gas apabila kita melakukan pengocokan. Makanya tidak boleh. Bahkan ini bisa meledak dengan gas itu. Nah, kalaupun teman-teman telah terlanjur memasukkan metil metsulfuron ini ke glifosat ini, sebaiknya teman-teman kalau melakukan pengocokan, dibuka saja secara berlahan supaya ini tidak meledak. Jadi teman-teman tidak usah mencoba. Tidak perlu diperhatikan, ini sudah pasti akan meledak kalau teman-teman mau membuktikan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ini tidak dipakai. Hanya disimpan-simpan saja, seperti ada teman saya yang ini sudah sangat numpuk sampai 1 dus Supermi itu. Karena ini tidak dipakai, tidak ada manfaatnya katanya. Bahkan kalau saya membeli yang botol yang besar seperti ini, yang seharga 125.000 ini. Nah, saya sengaja membeli, apalagi dapat hadiah seperti ini. Akan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Nah, seperti itu caranya. Semoga teman-teman sudah bisa memahami cara memakai herbisida ini. Kalaupun teman-teman masih kurang memahami, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Kalau bisa saya jawab, saya akan menjawabnya sesuai dengan apa yang saya mampu jawab dan saya bisa menjelaskannya. Itu saja, mungkin video ini merasa bermanfaat, silakan share. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.